Intinya cerita seperti ini. Monggo silakan duduk agar kita bisa berbicara dengan santai. Aduh. Jadi seperti ini, Ana. Dari apa yang terjadi kekacauan di Watu Kumpul, itu disebabkan oleh hewan-hewan yang sudah mati karena penelitian yang dilakukan oleh kerajaan Banteng Malang menggunakan darah Asupanti. Mungkin saja pihak dari Banteng Malang mengira hewan-hewan penelitian yang sudah mati itu adalah penelitian yang gagal. Namun setelah waktu berlalu, ternyata hewan-hewan itu bangkit dari kematiannya dan menyerang hingga menyerbu para warga di sekitarnya. Itu manusia. Itu yang ditakutkan oleh Asupanting dan saya. Darah yang ada di dalam tubuh Asupanting adalah satu garis keturunan dari Banuljan yang sudah pernah saya katakan. Sejarah mereka benar-benar kelam. Banuljan memiliki sifat merusak di muka bumi ini dulu, sampai-sampai Sang Maha Penguasa membinasakan mereka. Hewan-hewan itu berperilaku menjadi sangat ganas. Kau bisa bayangkan manusia, apa yang akan terjadi ketika darah Asupanting diberikan kepada makhluk, apalagi manusia sepertimu, yang memiliki pikiran, yang memiliki emosi, yang memiliki ego, digabungkan dengan kekuatan yang luar biasa dari keturunan Banuljan. Kau bisa bayangkan kerusakan macam apa yang akan terjadi di atas muka bumi ini. Ketika darah itu masuk dan diberikan kepada hewan saja, kerusakannya sudah sangat nyata, sudah sangat terasa. Itu yang memicu Asupanting bersikeras untuk mendapatkan darahnya kembali. Mereka semua takut sifat buruk dari para leluhurnya akan bangkit di tubuh makhluk hidup yang memiliki pikiran seperti manusia. Kau bisa bayangkan, Asupanting menginginkan darah itu semata-mata hanya untuk melindungi muka bumi ini. Tidak lebih manusia. Ya. Saya paham dengan apa yang diinginkan oleh Asupanting itu sendiri. Namun sampai detik ini, kami semua masih buntu. Masih memikirkan cara. Bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan darah itu kembali. Bukankah kita sudah mengetahui siapa yang memegang darah dari kawan saya Asupanting? Kalian mengatakan kerajaan Banteng Malang lah yang sekarang menyimpan darah itu. Ya, benar sekali. Bukankah kita hanya memberi perlawanan terhadap mereka lalu kita merebut kembali? Mungkin itu bisa dilakukan. Namun itu sama saja kita melakukan sesuatu hal yang ditakutkan oleh Asupanting itu sendiri.
yaitu melakukan sebuah kerusakan dengan cara melakukan perlawanan itu. Mungkin perlakuan itu juga nantinya tidak akan bisa kita hindari, yaitu melakukan sebuah peperangan ataupun pertarungan. Tapi di sini pihak dari Banteng Malang sendiri yang sudah melakukan sebuah penelitian menggunakan darah asupanting, bahkan hewan-hewan yang mati sekarang hidup lagi dengan begitu memiliki kekuatan luar biasa. Sekarang juga sudah bisa dikendalikan oleh pihak mereka. Bisa saja kerajaan Banteng Malang itu menggunakan hewan-hewan untuk perlindungan kerajaannya dan menggunakan hewan-hewan itu sebagai senjata bagi mereka yang ingin merebut darahnya. Saya yakin kerajaan Banteng Malang sudah melakukan persiapan yang begitu banyaknya sampai-sampai darah itu menjadi sebuah darah yang paling berharga untuk kerajaan Banteng Malang. Dan saya juga sudah mendengar kabar bahwasanya dua manusia yang dijadikan alat penelitian oleh pihak Banteng Malang, dua makhluk hidup, maksudnya bukan dua manusia, yang dijadikan bahan penelitian itu sudah berhasil. Mereka bisa mengendalikan dirinya, mereka bisa mengendalikan kekuatannya, dan mereka bisa mengontrol semua yang ada di dalam dirinya. Jika kita harus melawan mereka, tentunya kita juga harus memiliki cara dan rencana yang paling tepat untuk mengalahkan mereka. Jika dalam segi kekuatan saja, mungkin saja kita bisa kalah untuk saat ini. Kalaulah kekuatan yang dimiliki oleh makhluk yang berasal dari Banteng Malang sampai sedahsyat itu, saya benar-benar tidak menyangka. Bahkan Asupanting sendiri yang dia memiliki jauh lebih banyak darah yang mereka gunakan, itu tidak seluar biasa itu manusia. Ya, kembali lagi seperti apa yang ditakutkan oleh Asupanting. Apa yang terjadi jika darah itu dilakukan sebuah penelitian dan dimasukkan ke makhluk yang memiliki pemikiran. Mungkin saja Asupanting tidak memiliki pemikiran yang jauh dari kedua makhluk itu. Asupanting hanya tahu menyerang, mundur, melukai, dan lain sebagainya. Ya, pernyataanmu memang benar. Sejauh saya mengenal Asupanting, hampir tidak ada pikiran yang ada di dalam kepalanya. Yang mereka tahu ketika apa yang mereka inginkan, bagaimanapun caranya untuk mendapatkan, mereka akan lakukan. Ditambah lagi, ini diteliti oleh seorang profesor yang tidak semerta-merta dia hanya menyatukan darah ataupun menyuntikkan darah ke makhluk lain, namun ditambahkan sebuah elemen-elemen lain yang bisa mereka gunakan untuk memperkuat dari darah itu. Berarti maksudmu bukan hanya darah Asupanting saja yang mereka masukkan, namun darah dari Asupanting sudah dicampurkan dengan bahan-bahan lain untuk memperkuat ataupun memperkaya kekuatan yang akan dihasilkan. Benar sekali. Itu akan lebih menakutkan dari apa yang difikirkan oleh Asupanting. Dari segi luka yang diberikan
oleh hewan-hewan yang dilakukan penelitian di Banteng Malang saja, itu sudah sangat membahayakan. Jadi seperti ini. Sahabat saya, sahabat kami semuanya, adalah seorang tabib, seorang dokter, seorang peneliti juga. Dia diutus oleh kami untuk melakukan penelitian terhadap bangkai yang sudah dijadikan bahan untuk penelitian dari pihak Banteng Malang. Apakah benar-benar mengandung darah dari Asupanting ataupun tidak. Dan ternyata memang benar. Bangkai itu mengandung Asupanting dan bahan-bahan lainnya ya Gun ya. Iya. Lalu Pada saat kebangkitan bangkai itu, hal yang tidak diinginkan terjadi. Binatang yang sedang diteliti tiba-tiba hidup kembali dan menyerang sahabat kami. sahabatmu yang tabib itu, Benar sekali. Dia terkena cakaran